Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkatalah perkataan yang benar, qawlan sadida, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah akan ampunkan dosa sekalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka lah orang yang mendapatkan kejayaan dengan sebenar-benar kejayaan, fawzan azima, kemenangan yang agung yang besar. Di sini kita mengenang Nabi SAW yang di akhir hayatnya selalu mengatakan, umati Anisa asolah. Di ujung akhir hayatnya memikirkan masalah umat. Berkenaan dengan ini, kita lihat bagaimana kepedulian terhadap umat perlu amat sangat diperhatikan. Bahkan sampai bagaimana masjid-masjid didirikan, yang lain tidak bukan salah satunya adalah untuk kepentingan umat. Tapi sekarang ini yang sedang viral, ada masjid yang dianggap cukup mengakomodasi keperluan umat. Semua, khususnya di Indonesia ini, mengenal ada istilah Masjid Jogokarian, di mana prinsipnya semua infak yang masuk ke kas masjid dihabiskan seluruhnya untuk kepentingan umat dan tidak ditahan sepeser pun untuk kepentingan lain. Nah, untuk itu kita masih banyak menjumpai adanya masjid-masjid yang cukup besar, tapi fasilitas untuk keperluan umat, khususnya untuk buang air kecil, buang air besar, bahkan untuk mandi dan lain-lainnya, amat sangat terbatas. Katakanlah sesuai dengan bangunan yang besar dan kapasitas yang besar, 2 lantai, mungkin 3 lantai, bahkan cukup luas daya tampung tempat sholatnya untuk umat. Tapi keperluan untuk buang air kecil, buang air besar amat sangat terbatas. Kadang-kadang juga dibangunkan lebih dari 1 tempat untuk buang air kecil, buang air besar, tapi ada saja peruntukannya ini seolah-olah tidak 100% untuk umat. Walaupun khotib itu umat juga, pengurus masjid atau imam masjid umat juga, tapi dikhususkan, dikunci antara yang buat orang kebanyakan atau umat dalam arti Islam yang sifatnya umum, disisakan 1 atau 2 saja. Sehingga di saat jamaah ramai karena masjid besar, ada saja yang terlambat mendapatkan takbiratul ula karena antri
yang seharusnya tidak antri kalau semua peruntukan buat umat dan jumlahnya memadai. Bahkan di tempat di mana saya pernah menjadi DKM, dibangunkan sampai 5 tempat buang air kecil, sekali buang air besarnya atau buat mandi 5 tempat. Tapi ada kalanya seorang merbot yang waktu itu sedang bertugas mengunci sebagian daripada tempat keperluan hajat umat itu. Ketika saya tanyakan kenapa dibuat seperti ini, dikunci-kunci ini. Maklumlah Pak, mahasiswa tahu sendiri Pak. Alasannya takut dikotori mahasiswa. Padahal merbot ditugaskan untuk membersihkan. Dan memang tempat buang air besar itu tempatnya kotor yang harus dibersihkan juga. Maka saya instruksikan supaya dibuka, jangan dihalang-halangi orang untuk menggunakannya. Mungkin sebagai tidak kesetujuan dia dengan arahan saya, maka senyap-senyap dia meninggalkan masjid dan tidak lagi bertugas sebagai merbot, artinya mengundurkan diri. Ini satu contoh ketidakpahaman sampai ke tingkat merbot. Kalau ini dikatakan korupsi kepentingan umat, wallahu alam. Yang terang umat itu terhalang untuk memenuhi hajatnya karena kebijakan seorang merbot saja. Demikianlah tausiah kita hari ini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.